Bos, percaya nggak? Kuliner enak sebanyak ini, bahan dasarnya cuma satu, jamur. Ada yang mengira mendulang cuan dari bisnis di sektor pertanian itu kurang menguntungkan. Tapi seorang Sumanto berhasil mematahkan anggapan itu dengan budidaya jamur, bos. Ubur-ubur ikan lele, inilah budidaya jamur yang cuannya gede, Le. Halo bos, dari lahan sempit yang panen 1-5 kilo, saat ini kita sudah bisa panen 1.100 kilo. Penasaran? Tetap di cuan, bos. Bos, ini adalah pemandangan yang setiap hari selalu ada di kumbung jamur tiram milik Sumanto. Serasa metik cuan tiap hari. Emang harus begini, bos. Kegiatan panen jamurnya dilakukan setiap hari. Dalam satu kumbung dengan luas 10 x 20 meter, berisi 20.000 media jamur atau biasa disebut backlog. Awalnya, kumbung diisi backlog secara bersamaan dalam satu waktu. Namun kecepatan tumbuh jamurnya beragam, bos. Itulah mengapa selalu ada yang bisa dipanen setiap harinya. Nah, meski kelihatannya simple, tapi cara petik jamur tuh nggak boleh ngasal loh. Ya, ciri-cirinya jamur yang sudah layak dipetik dan yang kualitasnya bagus. Ini mungkin masih 70-80%. Ya, ini kita petik, ya. Oke, gini, langsung kita bersihkan seperti tadi itu. Oke, kita taruh di atas sini. Ya, ini tetap utuh, jadi nggak pecah-pecah. Jadi nanti kualitasnya akan tetap terjamin, tetap bagus. Panen berikutnya setiap 2-3 minggu setelah pemetikan sebelumnya. Satu backlog bisa produktif selama 4 bulan dengan 4-5 kali panen. Panen pertama menghasilkan jamur dengan bobot dan ukuran paling maksimal. Panen berikutnya, ukuran dan bobot jamur semakin kecil. Nah, setelah itu baru deh saatnya penggantian backlog baru. Saat ini ada 25 kumbung yang aktif dan menghasilkan jamur tiram segar sekitar 1 ton lebih setiap harinya. Jika harga jamur tiram segar saat ini Rp13.000 per kilogramnya, kebayang ya bos berapa banyak cuan yang ngumpul dari panen jamurnya? Sampai situ doang? Enggak dong. Bisnis budidaya jamur ternyata cuannya bukan cuma dari menjual jamurnya aja ya bos. Pak Manto juga menjual backlog yang menjadi media tanamnya. Setiap hari tempat pembuatan backlog ini menghasilkan 7.000 backlog. Backlog merupakan media tanam jamur yang terbuat dari campuran serbuk kayu, bekatul, dan kapur. Setelah disaring dan diaduk, backlog kemudian dikemas seperti ini, bos. Setelah disterilisasi, baru deh backlog bisa digunakan. Backlog diisi bibit jamur, lalu disimpan di dalam kumbung. Jadi backlog ini ya kan dari sini ini kita jual diambil mitra biasanya 2.500. Satu backlog ini produktivitasnya 3,5 ons, 350 gram. Kalau kita rupiahkan di sini, satu backlog ini bisa mendapatkan uang 4.550. Kita ambil modalnya 2.500, berarti masih ada keuntungan 2.050. Kalau satu bulan kita memasukkan 1.000 kali 2.000, berarti keuntungan kita 2 juta. Selain menjual jamur dan backlog, Pak Manto juga menjual bibit jamurnya dengan harga Rp6.000 saja. Kini laboratorium kultur jaringannya sudah mampu produksi 700-100 bibit setiap harinya. Ini namanya bibit F2. Iya, ini nanti masuk di backlog. Nah, dari backlog ini nanti yang akan muncul jamur di situ. Nah, begini nih tampilannya. Backlog yang semula berwarna coklat gelap mulai memutih karena dipenuhi miselium jamur. Bisnis budidaya ini bisa dilakukan dari hulu sampai hilir ya bos. Pak Manto juga sudah mengembangkan beberapa kuliner yang berbahan dasar jamur untuk meningkatkan value-nya. So, perbandingan cuannya pun bisa berlipat kali bos. Bisa sampai 5 kali lipatnya loh. Jadi, bisnis kuliner berbahan dasar jamur tiram pun potensi cuannya gede ya bos.
wangi ya Pak ya, nggak kalah sama sate-sate lain meskipun ini cuman pakai jamur. Jamur, iya. Pure jamur ya Pak. Nah, tadi Pak kita kan udah dari budidaya jamur. Ya. Itu udah pasti cuannya nggak main-main kan Pak. Ya. Terus sekarang ternyata bisa dijadiin olahan masakan. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu di resto ini sendiri ada berapa banyak sih Pak olahan jamur? Memang di sini itu yang kita fokuskan adalah semua olahannya serba jamur, ya kan? Tapi tetap ada olahan yang bukan jamur, tapi kita fokus olahan jamur. Di sini mungkin saat ini ada kurang lebih 13 olahan jamur. Mungkin lama-lama akan kita kembangkan lebih banyak lagi. Bos, nggak heran jika Pak Manto bisa sesukses sekarang. Sejak usia muda, Doi emang seorang pekerja keras dan terbiasa berbisnis. Waktu saya kecil saya istilahnya rodong grundel. Kenapa saya kok jadi anak orang nggak punya, ya kan? Itu waktu kecil saya rodong grundel dibanding teman-teman saya yang main macam-macam, saya masih bantu orang tua. Ternyata Tuhan mempunyai rencana lain, ya kan? Saya lulusan 92, mau nggak mau saya harus kerja. Kerja saya kemana-mana, pernah ke Kalimantan, pernah ke tenaga kesehatan di kuli bangunan pernah. Jiwa bisnis yang telah terasa sejak muda membuat Pak Manto menjadi seorang wirausahawan yang visioner, Bos. Bahkan saat ini, Doi juga sedang giat membuka kelas edukasi sebagai sarananya berbagi ilmu. Kalau bibit, ya kan, apa yang saya bilang tadi, bibit utama, bibit F2, itu pasar kita seluruh Indonesia. Kita kirim Sulawesi juga, Kalimantan juga, ya. Terus yang kedua, kalau backlog itu biasanya Malang Raya plus kadang Probolinggo, Jawa Timur lah. Kadang juga kembali kalau backlog. Kalau jamur seger, ini rata-rata Malang Raya sama Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, itu kalau yang jamur segernya. Ya. Terus kalau kuliner, ini mimpi kita sih nanti di mana-mana ada warung jamur ayu, bukan hanya di Poncokusumo, di Malang ada, di Gresik ada. Kalau edukasi, memang kalau edukasi ini lebih banyak kita titik beratkan untuk saya berbagi ilmu. Masih banyak mimpi yang belum terwujud. Namun saat ini, Pak Manto bersyukur bisnis yang sudah dibangun hampir 19 tahun membawanya pada kemakmuran dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, dulu yang saya mimpi punya sepeda motor aja. Saat ini saya juga ada mobil. Ya. Dulu mimpi naik pesawat, sekarang sudah sering naik pesawat. Alhamdulillah, saya juga beberapa kali, karena saya orang Muslim, beberapa kali umroh, ya sudah berhaji juga. Setelah 2 dekade dari pengalaman wirausahanya, Pak Manto punya prinsip yang selalu Doi pegang hingga saat ini. Kalau mau ada ilmu, itu harus ada masalah. Satu masalah, satu ilmu. Satu kegagalan nanti mesti ada jadi satu kesuksesan. Kenapa saya ini mungkin bisa dikatakan sukses? Karena gagal itu sudah saya lalui semua. Jadi saat ini mungkin waktunya saya menikmati. Wah, mantap Pak Manto. Catat ya bos, kalau mau usaha jangan takut sama masalahnya. Justru masalah itulah yang bakal bikin kita bisa naik level. Setuju? Mana rasanya Mbak Dinda? Enak banget Pak, meskipun semuanya ini dari jamur ya Pak, tapi tiap makanan juga punya ciri khas sedapnya masing-masing. Mulai dari sate jamur, pentol, sampai ke jamur crispy-nya pun enak semua sih Pak, saus-sausnya apalagi. Kalau dari Pak Manto sendiri, kira-kira tipsnya apa sih Pak buat memulai budidaya jamur, apalagi untuk anak muda seperti saya? Oke. Yang pertama itu adalah ada keinginan dulu. Keinginan mau jadi seorang pengusaha, ya kan? Nanti kalau udah ada keinginan ingin jadi pengusaha, nanti di situ pasti ada masalah-masalah dan masalah itu pasti akan bisa dilalui. Seorang bisnis itu seperti kehidupan. Jadi pertama kita itu harus kecil dulu. Kalau langsung besar itu namanya bukan bisnis tapi sulapan. Ya. Jadi satu dari kecil dulu. Dari kecil, pelan tapi pasti nanti akan ada hasilnya. Yang paling penting juga harus ada gurunya, harus ada mentornya. Gurunya jangan medsos. Medsos boleh, tapi harus juga langsung ke praktisi. Dan yang paling penting juga, cuan bos!